Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sri Mulyaningsih. Saya dari kelas manajemen reguler D dengan NIM 3402190101. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 pertemuan ke-7, yaitu tentang Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung Profitability Index. Yang kedua yaitu Break Even Point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi. Untuk unjuk kerjanya yaitu break even point unit dan break even point rupiah. Dan yang ketiga yaitu profitability ratio atau PR, digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Untuk unjuk kerjanya yaitu profit margin atau PM, earning power atau PE, return on investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini terdapat rumus. Rumus ini nanti akan kita gunakan dalam pengerjaannya ya. Dan yang terakhir yaitu benefit cost ratio atau BC. Benefit cost ratio atau BC merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Untuk unjuk kerjanya yaitu benefit dan cost tetap dan benefit dan cost tidak tetap. Langsung saja sekarang kita ke pengerjaannya ya. Nah, di sini saya akan mengerjakan yang PI terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabelnya ya. Di sini saya sudah mengerjakan sebelumnya. Di sini terdapat mesin A dan mesin B. Untuk pengerjaannya dan rumusnya hampir sama seperti di materi-materi sebelumnya. Jadi langsung saja di sini saya akan mengisi cash inflow-nya ya. Kita klik sama dengan, kemudian kita cari cash inflow di NPV ya di sini, kemudian kita klik, kemudian enter. Nah, jika seperti ini, kita tinggal menariknya ke bawah ya. Untuk diskon vektor sendiri, rumusnya yaitu klik sama dengan 1 per kurung buka, 1 ditambah tingkat bunga 15% ini, kemudian kita kunci menggunakan F4, kemudian kurung tutup, kita klik pangkat, tahun di sini ya, B5, kemudian enter. Nah, jika seperti ini hasilnya, kita klik ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menariknya ke bawah. Untuk present value, rumusnya yaitu klik sama dengan cash inflow dikali diskon vektor, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Kita tinggal menariknya ke bawah saja. Untuk total present value, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik auto sum, kemudian enter. Nah, untuk profitability index di sini, rumusnya yaitu klik sama dengan total present value dibagi initial investment yang 28 juta ini ya, kemudian enter. Nah, jika seperti ini hasilnya, kita tinggal mengklik ini ya, karena harus desimal nilainya, harus ada angka di belakang koma ya. Nah, seperti ini. Langsung kita ke mesin B. Untuk cash inflow, rumusnya yaitu klik sama dengan, kemudian seperti tadi, kita cari cash inflow-nya di sini, kemudian enter. Kita tinggal menariknya ke bawah saja ya. Nah, untuk diskon vektor, rumusnya sama, yaitu klik sama dengan, kemudian 1 per kurung buka, 1 ditambah tingkat bunga ya, yang 15% ini, kemudian kita kunci menggunakan F4, kemudian kurung tutup, kemudian pangkat N. N itu dari tahun ya, kemudian enter. Nah, jika seperti ini hasilnya, seperti tadi ya, kita klik ini lagi.
Kemudian kita tarik lagi ke bawah ya. Nah, untuk present value rumusnya seperti tadi, klik sama dengan cash inflow dikali diskon factor. Kemudian enter. Jika seperti ini hasilnya, seperti tadi kita klik ini lagi ya. Lanjut, kita tinggal tarik ke bawah. Untuk total present value, rumusnya yaitu klik sama dengan, kemudian klik auto sum, kemudian enter. Nah, di sini ada nilai sisa. Untuk mengisinya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita 5E6, maksudnya 5E6 ini dari 5 juta ya, dikali dengan 1 ditambah tingkat bunga ya. Yang ini yang 15%. Kemudian kita kurung tutup, kita pangkat N. N itu tahun, kita klik tahun yang kelima di sini, kemudian enter. Jika seperti ini hasilnya, maka kita harus klik koma ya. Nah, maka akan berubah. Untuk profitability index-nya seperti tadi, rumusnya sama, yaitu klik sama dengan, kemudian kita klik total present value, dibagi dengan initial investment ini yang 32 juta, kemudian enter. Nah, jika seperti ini hasilnya, maka kita harus mengklik seperti tadi ya, karena harus ada angka di belakang koma. Nah, maka hasilnya jadi 1,27. Untuk mesin A, profitability index-nya yaitu 1,71 dan untuk mesin B yaitu 1,27. Setelah ini selesai, kita akan lanjut ke BEP ya. Nah, untuk soal-soal yang saya ambil di sini itu dari modul komputer bisnis 2 ya. Nah, di sini sudah ada soal. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit, biaya tetap sebesar 2 juta, dan biaya variabelnya 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang harus diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan? Nah, di sini sudah ada rumus. Rumus ini nanti kita akan gunakan di kolom-kolom yang kosong ini ya. Dan untuk yang sudah terisi kolomnya itu dari soal ya. Dan sekarang kita akan mengisi total penjualan terlebih dahulu. Yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik harga jual per unit, kemudian dikali jumlah produk. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan untuk biaya variabel dibanding penjualan, rumusnya yaitu klik sama dengan, kemudian klik biaya variabel per unit, kemudian dibagi harga jual per unit. Kemudian enter. Nah, hasilnya sudah muncul yaitu 0,5. Untuk BEP dalam unit, rumusnya yaitu klik sama dengan, klik biaya tetap, dibagi kurung buka, harga jual per unit, kemudian dikurangi biaya variabel per unit ya, kemudian kurung tutup, lalu enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk BEP dalam rupiah, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kemudian kurung tutup, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Untuk BEP dalam unit, artinya yaitu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Dan untuk BEP dalam rupiah, hasilnya yaitu 4 juta, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Lanjut, sekarang kita akan ke PR. Untuk nomor 1 di sini, PT Nisrina Sidkina Alia mempunyai data sebagai berikut.
NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Nomor 1 di sini NOI-nya tadi 4 juta, NS-nya 24 juta, dan 100%. Dan di sini sudah terdapat rumusnya yaitu profit margin kurung buka PM kurung tutup kemudian sama dengan NOI per NS dikali 100%. NOI itu adalah net opening income atau laba bersih, NS adalah net sales atau penjualan. Nah, untuk mengisi PM-nya di sini yaitu kita klik sama dengan kemudian kurung buka NOI dibagi NS ya, 24 juta ini. Kemudian kita kurung tutup, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian enter. Di sini sudah muncul hasilnya yaitu 16,7% ya. Dan untuk nomor 2 di sini PD Wafa mempunyai data NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan TA sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Nah, di sini juga terdapat rumus yaitu earning power kurung buka EP sama dengan NOI per TA dikali 100%. Sama ya, untuk penjelasannya tadi NOI itu net operating income atau laba bersih dan untuk TA adalah total aset. Untuk mengisi EP di sini yaitu kita klik sama dengan kemudian kita kurung buka, kita klik 4 juta ini NOI, kemudian dibagi TA 15 juta ini, kemudian kurung tutup dikali dengan 100% ya, kemudian enter. Maka hasilnya adalah 26,7%. Dan sekarang kita ke nomor 3 ya. Untuk nomor 3 sendiri, di sini ada Chevy Keisha mempunyai data NOI yaitu 4 juta dan TI-nya yaitu 12 juta pada tahun 2011. Hitunglah ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 220%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, di sini juga terdapat rumusnya yaitu ROI sama dengan NOI per TI kali 100%. Untuk TI sendiri, keterangannya itu total investment ya. Untuk NOI tadi net operating income atau laba bersih. Untuk mengisi ROI di sini yaitu kita klik sama dengan TI 12 juta ini, kemudian kita kurung tutup dikali 100% ya. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya sudah muncul yaitu 33,3%. Nah, untuk nomor 4, PD Dendi Sentosa mempunyai data net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Untuk bukuannya sebesar 5% dan untuk pajaknya sebesar 10%. Untuk modalnya sendiri di sini yaitu 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya yaitu rentabilitas modal sendiri sama dengan EAT per MS kali 100%. Untuk EAT keterangannya itu earning after taxes atau laba setelah pajak. Kemudian MS atau modal sendiri. Rumus EAT sama dengan net operating income min kurung buka interest ditambah taxes kemudian kurung tutup. Kita praktikkan saja ya. Untuk EAT di sini rumusnya tadi kita klik sama dengan kemudian kita klik NOI-nya yang 10 juta ini, kemudian dikurangi kurung buka NOI dikali interest yang 5% ini, kemudian ditambah 10 juta ini NOI lagi, kemudian dikali
taxes ya yang 10% ini, kemudian kurung tutup, lalu enter. Maka hasilnya sudah muncul yaitu 8.500.000. Untuk mengisi RMS-nya yaitu sama dengan EAT, kurung buka di sini dibagi MS ya yang 20 juta ini. Kemudian kita kurung tutup, lalu dikali 100% ya yang ini. Kemudian enter. Nah, hasilnya 42,5%. Bisa kalian lihat dulu di sini. Untuk nomor 1, untuk PM-nya yaitu 16,7%. Nomor 2, EP-nya 26,7%. Nomor 3, 33,3%. Dan untuk nomor 4, EAT-nya 8.500.000. Untuk RMS-nya di sini 42,5%. Dan setelah ini lanjut kita ke DC. Nah, di sini ada benefit dan cost tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar, bunga banknya 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek sebesar 126 juta. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut. Nah, di sini sudah ada rumus. Bisa kalian lihat di sini. Rumus ini nanti akan kita gunakan di kolom-kolom yang kosong ini ya. Bisa kalian lihat dulu rumusnya. Nanti kita akan gunakan ya di sini. Nah, untuk initial investment rate, nilai residu, depresiasi, biaya operasional, benefit per tahun, ini semuanya dari soal ya. Dan di sini kita akan mengisi total biayanya ya. Dengan menggunakan rumus ini ya di pinggir ini. Kita klik sama dengan, kemudian kurung buka, kita klik initial investment-nya yang 1 miliar ini, kemudian dikali rate-nya 5%, kemudian kurung tutup. Ditambah kurung buka lagi, initial investment yang ini yang 1 miliar, kemudian dikurangi kurung buka, initial investment lagi, kemudian dikali nilai residu ya yang 10% ini. Kemudian kurung tutup, kemudian dibagi depresiasi yang 30 ini, kemudian ditambah biaya operasional yang 20 juta ini, kemudian enter. Nah, maka muncul hasilnya yaitu 100 juta ya. Untuk BC rasionya yaitu menggunakan rumus klik sama dengan, lalu kita klik benefit per tahun yang 126 juta ini, kemudian dibagi total biaya 100 juta ini, kemudian enter. Maka hasilnya 1,26. Untuk di sini rumusnya yaitu ini ya, bisa kalian lihat sama seperti pengerjaannya seperti yang saya tadi lakukan. Dan selanjutnya yaitu kita ke benefit dan cost tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama 1 miliar ya, sama seperti tadi di atas ya. Dan tahun kedua sebesar 6%, untuk tahun ketiga 8%, untuk depresiasinya selama 30 tahun yaitu 10%, untuk biaya operasionalnya 20 juta, dan untuk keuntungannya 126 juta per tahun. Nah, di sini sudah saya katakan tadi, untuk mengisi total biaya ini dan BC ratio ini, yaitu dari rumus di pinggir ini ya. Rumus ini akan kita gunakan ya untuk mengisi total biaya di sini, yaitu rumusnya seperti tadi ya. Kita klik sama dengan, kemudian kita kurung buka, kemudian kita klik initial investment ini, kemudian dikali dengan rate ya. Rate-nya tadi 5%, kemudian kurung tutup ya. Ditambah
kurung buka, initial investment lagi, kemudian dikurangi kurung buka, initial investment, dikali nilai residu yang 10% ini, kemudian kurung tutup ya. Kemudian dibagi depresiasi yang 30 ini, kemudian ditambah dengan biaya operasional 20 juta ini, kemudian enter. Maka hasilnya sama, yaitu 100 juta. Untuk mengisi BC rasionya di sini sama ya, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya ya, yang 100 juta ini, kemudian enter. Maka hasilnya 1,26 ya. Nah, untuk tahun kedua yaitu rumusnya sama ya. Bisa kalian lihat rumusnya di sini dan langsung saja di sini saya akan mengisi total biayanya ya, yaitu sama dengan kurung buka, kemudian kita klik initial investment-nya di sini, kemudian dikali dengan rate, kemudian kurung tutup, kemudian ditambah kurung buka lagi, initial investment-nya ini, kita klik lagi, kemudian dikurangi kurung buka lagi, kita klik initial investment-nya, kemudian dikali dengan nilai residunya. Kemudian kurung tutup, dibagi depresiasi, kemudian ditambah biaya operasional. Enter. Nah, maka hasilnya yaitu 110 juta ya. Nah, untuk mengisi BC rasionya di sini sama ya, seperti tadi, yaitu klik sama dengan, kemudian kita klik benefit per tahunnya, kemudian dibagi dengan total biaya ya, kemudian enter. Nah, hasilnya yaitu 1,145. Nah, lihat di rumus, di sini sama ya, di rumus juga dilihatkan itu hasilnya dari tahun kedua yaitu 1,145 dan sama juga seperti yang tadi saya kerjakan. Untuk tahun ke-1 juga sama ya. Kita lanjut ke tahun ketiga. Untuk tahun ketiga pengerjaannya sama ya, seperti di tahun pertama dan di tahun kedua. Dan bisa dilihat rumusnya di sini. Di sini rumusnya akan digunakan untuk mengisi tabel-tabel yang kosong ya. Bisa kalian lihat untuk BC rasio tahun ketiganya itu 130 juta ya. Dan untuk BC rasionya itu 0,969. Coba kita buktikannya ya. Kita klik sama dengan, kemudian kurung buka, kita klik initial investment, kemudian dikali dengan rate. Rate-nya di sini 8%, kemudian kurung tutup ditambah kurung buka lagi, initial investment dikurangi dengan kita kurung buka lagi, initial investment, kemudian dikali nilai residu ya, yaitu 10%, kemudian kurung tutup, kemudian dibagi dengan depresiasi, ditambah biaya operasional. Kemudian enter. Nah, sama kan seperti di rumus, yaitu 130 juta. Dan untuk BC rasionya kita buktikan kembali ya, menggunakan rumus, klik sama dengan, kemudian kita klik benefit per tahun, dibagi dengan total biaya ya, kemudian enter. Nah, bisa kalian lihat, untuk di rumus dan yang tadi saya kerjakan itu hasilnya sama ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.